Baik, selamat datang di Eruran Corner. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kontur. Kita akan memplotting sebuah data menjadi sebuah kontur. Kalau kemarin kita sudah gunain command mesh dan sub, sekarang kita gunain command kontur. Oke. Sekarang kita ayam ikut juga ngikut dia. Fokusnya di command kontur. Nah, gitu. Oke. Ini latihan keberapa ya? Latihan ke-7 ya. Oke. Clear, kita cek, kita save. Latihan 7.m save. Oke, sudah. Nah, seperti yang sebelumnya, misal kita punya nilai xx juga sama dengan berapa nilainya, min 2 misalkan sampai 2 misalkan, terus jaraknya itu 0,2, terus y-nya juga kita sama dengan min 1,4 misalkan sampai 1,4 gitu, jaraknya 0,2 gitu. Oh ya, untuk kontur ini sebenarnya sama aja bagaimana kita plottingnya itu seperti yang mesh dan grid. Teorinya sama. Kalau belum bagi kalian yang belum familiar dengan teorinya, itu bisa tonton di video sebelumnya. Nah, kalau di video sebelumnya itu sudah include sama teorinya seperti itu. Oke, kalau ini kita misalkan kita buat ini dulu ya. Z-nya dulu. Fungsinya berapa? Misalkan fungsinya eksponensial min. Eksponensial min X dulu. X kuadrat. Oke, ditambah Y kuadrat. Oke. Nah, gitu ya. Oke, itu. Terus kita pengen ininya buat konturnya gitu. Berarti kita buat kontur. Misalkan fungsinya ini ya. C misalkan. H misalkan aja gitu kan. Oke, konturnya. Kontur X, Y, Z. Oke. Nah, itu. Nah, coba kita buat di sini C labelnya X label. Misalkan apa? X, misalkan nilai X ya. Nilai X. Terus Y labelnya misalkan nilai Y, misalkan aja gitu. Ini coba kita save dulu, terus kita run. Apa yang salah? Oke, undefined variable X. Oke. Oh iya ya. Oke. Oh iya, di sini kita lupa untuk ngegridnya. Ini kan X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini kan dalam bentuk X dan Y. Nah, seperti yang sebelumnya kita punya misalkan X. Misalkan kita punya ini ya, X. Terus kita harus dari data ini kita lakukan matriks seperti ini. Gunain command mesh grid. Sama seperti sebelumnya, oke? Jadi X, Y sama dengan mesh grid XX, Y. Oke, gitu. Nah,
Coba kita run. Oke, berhasil ya. Ya sih berhasil. Nah gitu. Jadi kan, jadi dong. Nah ini contoh dari apa namanya, kontur. Nah kontur. Kalau kemarin kan ini apa namanya, mesh, apa namanya itu, mesh pakai serve gitu-gitu kan. Ya ini konturnya seperti ini. Nah ini kan kita nggak tahu berapa nilainya ini kan. Nah kalau kita mau kasih nilainya, kita tinggal tambahin di sini. Misalnya kita pengen C labelnya berapa gitu. C labelnya apa? Berarti C tadi, koma H kan. Nah, kan kita konturnya tadi kita masukkan ke CH tadi kan, ke data CH tadi. Gitu. Oke. Oke. Nah, gitu. Coba kita run. Nah, gitu. Jadi kan, nah muncul kan? Muncul dianya. Nah, ini angka-angka misalkan di sini 3 gitu-gitu kan. Tuh kalau mau lebih jelasnya lagi kan, berarti apa? Semakin ke sini dia semakin besar nilainya. Ini kan kalau kita ini kan kalau kontur ini dia sifatnya dia 2 dimensi. Gitu. Kontur maksudnya bukan 2 dimensi, lebih ke ini ya, visualisasinya gitu. Dia 3 dimensi. 3 dimensi sih kontur. Gitu. Nah, ini ya, kelihatan ya. Tuh bentuk-bentuknya. Jadi semakin kalau kita ambil garis lurus di sini, garis lurus kita misalkan linear gini, kita ambil garis lurus ke sini. Jadi dari kiri ke kanan nilainya tuh semakin lama semakin besar gitu, seperti itu. Dari kiri ke kanan itu semakin lama semakin besar nilainya. Oke. Nah, coba kita buat yang lain. Misalkan kita pengen ini kan pakai C label kan. Coba kita gunain pakai color map juga gitu. Color map. Sorry ya, yang tadi tuh ini 3 dimensi. Maksudnya kita kan plottingnya 3 dimensi ya. Salah. Jadi misalkan hot, misalkan color map hot. Coba apa yang terjadi? Ini kalau kita buat kontur. Nah, seperti itu. Nah, bisa ya. Jadi warnanya ini yang berubah gitu. Oke, di sini nilai X, di sini nilai Y-nya. Oke. Paham ya? Coba di sini kita tambah shading flat, bisa shading flat. Oke, sama aja kayak. Oke, jadi tahu ya bedanya ya. Ini color map. Nah, coba kita buat satu lagi. Ini kan color map. Oke, kalau kita buat satu lagi misalkan keduanya misalkan yang kemarin misalkan serve ya kan, serve misalkan kita maunya apa di sini, x y z kan, x, y, z gitu. Nah, tuh beda kan. Nah, sebenarnya sama aja sebenarnya. Ini kan kalau kita jadiin dia bentuknya flat. Nah,
gitu tuh. Nah kan sama aja sebenarnya tuh. Jadi di tengahnya ini, fokus di tengahnya ini, dia semakin lama semakin besar. Jadi kalau kita ambil juga dari sini, titik sini, kita ambil linear ke sini kan, batas ini akhir dari kiri ke kanan, dia semakin lama semakin besar ya. Titik temunya di tengah ini. Gitu. Sama aja di sini juga kayak gitu. Nah, gitu. Jadi sesuai keperluan aja. Kalau kalian pengen plottingnya itu nunjukin itunya kontur seperti ini, kalau kalian pengen nunjukin dia 3 dimensi atau apa sebenarnya pengen nunjukin dia seperti pakai gunain mesh atau SERP atau apa gitu, nah bisa seperti itu gitu. Oke, bisa ya. Ini untuk nunjukin kontur, sebelah kiri kontur dan sebelah sini dia gunain bedanya tahu kan. Tuh. Jadi dari visualisasi aja udah kelihatan bedanya gitu. Oke. Terus kalau untuk color bar sama aja sih. Kalau untuk color bar kalian tinggal oke. Nah gitu. Ini semakin kuning ya, nilainya semakin besar gitu. Semakin kuning dia semakin besar nilainya. Oke. Itu untuk yang color. Nah, tapi sebenarnya kalau udah buat kontur rasanya kalau sudah ditampilin juga angka-angkanya di sini gunain color map, gunain si labelnya ini, rasanya kita nggak perlu membutuhkan lagi ini ya, color bar ini, karena ya ada double information, ada 2 informasi yang sama aja. Jadi sebenarnya kalau udah buat kontur, bagian yang color bar ini nggak terlalu dibutuhkan seperti itu. Oke, jadi nggak 2 informasi sama diletakkan dalam satu frame gitu. Oke. Gampang kan? Jadi kita sudah belajar serve juga, klik sekilas, sama kita belajar color map, gimana kita plotting color map gunain comment color map. Oke. Sekian mungkin dari saya itu aja dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Oke, thank you. See you on the next video. Dadah.